Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai habis suara kita ini ya Allah ya. Kita bercanda di sini. Ada apa sih? Saking happy-nya nih guru nih. Hari ini kita bahagia sekali Iya. karena Jumat terakhir. Iya Jumat terakhir saatnya kita berbagi. Oh iya juga sih. Berbagi sama yang di depan. Bayang nggak jamaah yang di Sama rumah? yang di lokasi. Sudah bulan Ramadan dikali 70. Hari Jumat lagi dikali 70. Jadi berapa? Jadi kalau orang bersedekah di bulan hari ini itu 70 kali 70 4.900. Buruan sedekah kalau gitu ya. Nah, baik kita masih dalam tema kita ya, dermawan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat dulu cuplikan nih, mendadak menjadi dermawan. Kok bisa mendadak ya? Kita lihat yuk. Viral, Pak Haji bantu borong dagangan para ibu-ibu pejuang rupiah. Awalnya, Pak Haji ini borong pedagang sayur, lalu borong pedagang mie dan tahu, lalu borong ibu-ibu jualan madu. Dan semua dibayar lebih sama Pak Haji dermawan ini. Yes. Emang dermawan sih. Apa namanya? Namanya dia. Oh, Haji Dermawan. Tapi yang kita bahas mendadak dermawan. Oh, Baik, subhanallah. ini mendadak dermawan ini sebenarnya kita kalau prasangka baik akan jadi baik ya. Ya dong. Mudah-mudahan nggak apa hanya waktu itu tapi berkepanjangan. Nah ini pahalanya Amin. gimana guru? Tiba-tiba mendadak dermawan terus di bulan-bulan tertentu aja, di bulan lainnya enggak. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Bani Hashim serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau ada orang yang pandai memanfaatkan momen, misal dia tahu bulan Ramadan berlipat ganda pahalanya, maka mereka memperbanyak bersedekah, maka Masya Allah. Ada orang yang memanfaatkan momen, ini malam ganjil, mari kita untuk lebih kuat lagi beribadahnya, kuat lagi mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, dikencengin lagi iktikafnya, maka ini bagus. Ada orang-orang yang tahu subhanallah, ini hari Arafah, mari kita puasa, kita tidak berada wukuf di Arafah, kita gantinya dengan puasa, kita banyak berbuat baik, maka ini juga bagus. Berarti orang ini minimal berilmu. Maksudnya apa? Dia tahu beramal cerdas di waktu yang terbatas. Urusan mendadak dermawan masih jauh lebih baik dibandingkan mendadak pelit. Kalau mendadak dermawan, Masya Allah, berarti ada kebaikannya dibandingkan dia mendadak menjadi orang yang pelit. Maka kita mesti husnudzon, kalau kata Bang Ali tadi, husnudzon terhadap semua orang yang berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang yang berbuat baik di waktu terbatas ini, itu semua karena dia tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala seseorang yang berbuat baik. Tadi di awal kami sudah bacakan ayatnya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Maka jikalau dikatakan mendadak dermawan itu baik dan mendadak pelit itu tidak baik, maka kuncinya adalah kalau di bulan Ramadan dia mendadak menjadi orang dermawan, janganlah setelah keluar dari Ramadan mendadak menjadi orang yang pelit. Maka dermawannya sudah dapat pahala tadi, pelitnya ini yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mestilah kita menjadi orang yang tidak menunda-nunda kebaikan. Kapan kesempatan itu ada, kapan kita punya waktu, maka berbuat baiklah. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diceritakan, ketika Sayyidina Ali mengamalkan sedekah di siang hari, beliau juga di malam hari bersedekah. Jadi kalau punya uang misal 1 juta, di siang hari beliau sedekahkan 250.000, di malam hari beliau sedekahkan 250.000, 250.000-nya lagi beliau sedekahkan secara sembunyi-sembunyi, 250.000-nya beliau siarkan sedekahnya. Ketika ditanya, kok seperti itu caranya? Maka beliau bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
orang yang mengeluarkan hartanya malam hari, siang hari, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Mereka semua ada pahalanya sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebenarnya setiap waktu itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dermawan, bukan hanya ketika di bulan Ramadan, bukan hanya ketika di waktu-waktu yang diijabah, akan tetapi di setiap waktu kita. Kapan kita punya kekuatan, kapan kita punya kesempatan. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kalau melewati sebuah jalan ada ranting yang menghalangi, ada kerikil, ambillah. Padahal kita lewat situ bukan hanya Ramadan saja. Kapan-kapan kita lewat maka kita bersedekah dengan cara membersihkan jalanan tersebut. Maka kapan saja waktunya berbuat baiklah. Kenapa? Karena Nabi SAW juga mengingatkan. Ini bagus sekali untuk kita catat. Nabi mengingatkan kepada Sayyidina Ali, ittaqu da'wata sakhi. Berhati-hatilah terhadap doanya orang yang dermawan. Maksudnya apa? Orang dermawan itu meskipun dia tidak ahli ibadah, doanya didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang dermawan kalau dia kurang ibadahnya yang wajib-wajib doang ibadahnya. Salat 5 waktu doang, puasanya Ramadan doang, tapi dia dermawan orangnya, maka itu jauh lebih didengar doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tadi dijelaskan guru kita Ustaz Bani bahwa orang yang dermawan itu digantikan sama Allah diijabah doanya. Maka hati-hatilah terhadap doanya orang yang dermawan karena dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, didengarkan doanya. Jadi kalau pengen didengerin terus doanya, bukan cuma di Ramadan saja didengerin doanya, maka setiap hari menjadilah sosok yang dermawan, insyaallah. Ya latihannya di Ramadan ini makanya disebut bulan tarbiyah, bulan latihan, bulan belajar. Habis latihan malah berhenti, jangan ya. Jangan dong saya. Habis latihan malah dilanjutin lagi guru ya. Baik, terima kasih ilmunya guru dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, terima kasih. Ini dari Teguh.Ratmajaya. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya ke Ustadz Bani, langsung ditodong nih guru ya. Bagaimana jika sifat kedermawanan kita justru malah dimanfaatkan? Pas banget nih ya. Untuk kepentingan orang lain. Apakah menjadi orang dermawan itu juga harus bisa memilih-milih? Jadi nggak semua orang bisa kita baikin. Kadang-kadang kita masih paham nih, was-was. Enggak ya. Ini gimana guru untuk menyikapi ini guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Pertama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 273, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Buat sedekah yang kita keluarkan adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang kekurangan, atau mereka yang sedang berada di medan pertempuran sehingga mereka tidak bisa berikhtiar, tidak bisa bekerja karena mereka berada dalam medan pertempuran atau peperangan itu. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Sebagian orang yang enggak tahu menganggap karena tampilan fisik pakaiannya mereka pakai, dipikirnya orang kaya sehingga enggak ada yang tahu nih orang sebenarnya membutuhkan apa enggak gitu. Maka di situ lanjutan ayatnya, ta'arifuhum bisimahum. Engkau mengetahui ini orang sebenarnya butuh. Meskipun tampilan casingnya, tampilan fisiknya kayaknya dia orang kaya deh. Tapi boleh jadi sebetulnya dia sedang butuh. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ayat ini diantaranya menjadi landasan bolehnya kita memilah dan memilih. Siapa orang yang layak, siapa orang yang berhak mendapatkan bantuan dari kita. Jangan sampai salah sasaran. Itu karenanya penting ada amil dan penting untuk melihat, oh ini layak nih, oh ini nggak layak nih. Jangan sampai infak, sedekah, zakat tadi yang disinggung oleh guru kita Ustadz Maulana menjadi tidak tepat sasaran. Maka di situ penting memilah dan memilih gitu. Jadi boleh nggak apa-apa. Silahkan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah ada sahabat datang ketika Rasul bersama para sahabatnya lain datang. Kemudian mengemis atau meminta-minta. Lalu kata Rasulullah SAW, kamu sini di rumah punya apa? Kata sahabat tadi, di rumah punya sih pakaian yang biasa saya pakai sama secangkir, satu gelas atau cangkir itu. Pulang bawa ke sini dua-duanya. Bawa. Datang bawa cangkir dan pakaian. Lalu Rasul tawarkan ambil cangkir atau gelas itu kepada sahabat yang hadir. Siapa di antara kalian yang mau membeli ini? Terus ada satu mengatakan, saya beli. Berapa?
dirham. Kata Rasul, ada nggak yang lain yang menawar atau memberikan tawaran lebih tinggi? Lalu yang lain mengatakan, saya Rasul, saya bisa beli 2 dirham. Nah, dijual kepada sahabat itu, lalu diambil uangnya diberikan kepada si pengemis tadi. Ini uang 2 dirham ini kau belikan makanan 1 dirham, 1 dirham lagi kau belikan kapak. Lalu setelah itu dengan kapak itu kau cari kayu bakar sebanyak-banyaknya lalu kau jual. Saya tidak mau Anda datang ke hadapan saya sebelum 2 minggu. Maka kemudian sahabat tadi pulang. Setelah itu dia mencari kayu bakar dan seterusnya dia jual. 2 minggu setelah itu baru dia datang membawa uang 10 dirham. Dari yang tadinya 1 dirham modal kapak itu jadi 10 dirham. Nah, ini artinya Rasulullah SAW tidak serta-merta ada orang datang minta-minta langsung dikasih. Tapi Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ada mungkin beberapa orang begitu datang meminta kita berikan langsung. Tapi ada beberapa orang harus kita lihat. Ini kalau kita kasih terus nih, nanti dia akan menjadi pemalas. Dia akan berpangku tangan, merasa gampang ada om saya ini. Gampang lah kalau ada susah ada Bang Ali. Gampang lah kalau ada butuh apa-apa ada Ustadz Maulana. Sehingga membuat dia menjadi malas bekerja. Maka Rasul ajarkan berikan kailnya, jangan langsung berikan ikannya. Maka sahabat tadi jadi berikhtiar, berusaha bekerja. Sehingga alhamdulillah dalam kurun waktu 2 pekan saja itu sudah berlipat. Yang modalnya 1 dirham menjadi 10 dirham. Maka ini mengajarkan kepada kita boleh memilah dan memilih kepada siapa yang mau kita berikan dan siapa yang kita tahan. Boleh, tapi tetap dengan adab. Jangan datang itu, ente lagi, dari kemarin perasaan ente lagi. Jangan, tetap dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan, jangan sampai menyakiti. Mohon maaf, saya bukan yang nggak ada, saya ada, tapi ada yang lain juga yang membutuhkan. Jadi tetap dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik, jangan sampai menyakiti perasaan orang tersebut. Mohon maaf, Rasul SAW sebetulnya tidak suka dengan orang yang mohon maaf mengemis atau meminta-minta. Kata Rasulullah SAW, orang yang terbiasa meminta-minta bi ghairi hajah, padahal dia mampu berikhtiar, dia mampu bekerja, tapi dia mengandalkan meminta-minta. Besok hari kiamat, dia datang dengan wajah bi ghairi muz'atil lahm, tanpa ada secuil daging pun dalam mukanya itu. Jadi datang menghadap Allah di padang mahsyar, mukanya tinggal tengkorak saja. Kemana itu? Dia cakari mukanya itu dengan cara meminta-minta. Maka sebagian meriwayatkan bahwa meminta-minta tanpa hajat, ya tanpa kebutuhan, bahwa dia sebenarnya mampu bekerja tapi dia mengandalkan meminta-minta, itu sebenarnya kadun, cakaran, ya kiddu biha wajhahu. Dia sedang mencakar wajahnya itu. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, teruslah berikhtiar, teruslah bekerja, teruslah berusaha. Allah berikan badan yang sehat. Syukur kita kepada Allah dengan kita manfaatkan untuk bekerja dan berikhtiar. Amin ya Allah. Terima kasih guru ilmunya ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari selalu meminta ya, Masya Allah ya. Ini PR banget sih buat kita semuanya ya. Hilangkan jiwa suka meminta ya, dimunculkan jiwa memberi. Baik, ini ada lagi dari Instagram kita @susila Ahmadiyah. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya silakan Ustadz Maulana. Langsung nih sama guru kita ya. Misalnya ada orang lain yang mengira bahwa sifat kedermawanan kita ini sebuah pencitraan. Nah, kalau seperti ini gimana nih Ustadz, konten pencitraan? Saya langsung bahas ya. Terus setiap ngasih dikasih ke orang langsung ada gambarnya gitu kan, lagi di mana-mana ngasih. Yang punya program bagi-bagi uang itu bagaimana kabarnya? Itu beda lagi guru. Sasbani, Sasan. Berbicara tentang ketika kita jadi dermawan, terus dikomentari orang, pencitraan dan sebagainya, no comment. Nggak usah dikomentari. Yang jelas kita melakukan secara ikhlas, barang siapa yang berhenti berbuat baik karena dikatakan tidak ikhlas, maka di saat itu dia tidak ikhlas. Maaf ya, tetap ikhlas, tetap sabar, tetap bersyukur. Bersabarlah, dengarkan komentar orang, tetaplah kita berbuat baik. Itu yang pertama. Tetaplah berbuat baik. Lakukan seperti biasa, apa adanya. Dan ingat, rezeki itu tidak tertukar. Tahu enggak? Ada rezeki orang yang dititip oleh Allah kepada kita. Kita cuma menyalurkan saja. Sekali lagi, kita cuma menyalurkan. Dan mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ketika ada komentar-komentar seperti itu, maka jadikan itu cambuk. Bahwa aku harus lebih berhati-hati. Kenapa? Jangan sampai niatku berubah. Orang yang berbuat baik itu, mohon maaf, tidak karena pengaruh orang lain. Tapi karena memang dari diri kita sendiri. Memang ada kalanya kita berbagi secara terang-terangan.
ada kadang-kala kita berbagi secara tersembunyi-sembunyi, tapi ada kalanya harus terang-terang. Maksudnya kenapa? Jangan sampai orang mengira kita pelit. Apalagi kita kalau kita punya anak. Jadikan itu adalah metode mendidik anak. Jadikan itu metode mendidik anak sebagai syiar, sebagai dakwah, sebagai teladan. Tidak apa-apa. Guru saya kalau mau lebaran, saya dipanggil ke rumah beliau. Terus untuk membagi-bagikan. Dari situ saya bisa belajar. Ini guru saya ini suka berbagi. Masya Allah Jadi ya. kita ngikut. Karena ada contoh. Ada ilmu yang dicontohkan. Iya. Iya, baik. Jadi gimana membawakan Ya, acara itu seperti kan itu? emang wasilah juga guru. Oh gitu. Perantara, iya, untuk kebaikan ke depan ya Kak. Nah baik, terima kasih guru ilmunya dan sekarang kita sikapi lagi, sudah ada yang masuk lagi ya di sini dari @sahabat ayam. Oke, ya. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam ya, untung gak kukuruyuk aja ya pertanyaannya ya. Ustadz Syam, langsung Ustadz Syam. Bagaimana dengan orang yang iri nih dia nih, ya repot sama ibadah orang nih yang begini nih ya. Iri dengan orang lain karena terlalu dermawan, sedangkan dirinya tidak menjadi dermawan. Ibadah orang direpotin, ibadah sendiri gak Mana dilihat. irinya ngeselin lagi. Ada iri biasa, tapi ada iri yang ngeselin. Gimana tuh? Iri yang ngeselin sampai komen-komen gitu. Arya nih orang nih, wah pengen dibilang nah itu iri. Ilmunya guru, ya. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani Hashim, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak iri atas karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang lainnya. Bagi laki-laki ada karunia Allah tersendiri, bagi perempuan juga ada karunia Allah tersendiri. Kemudian was'alullaha min fadli, dan mintalah, kita diminta untuk fokus meminta karunia kepada Allah, bukan fokus kepada nikmat orang lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin baru-baru ini viral melihat beberapa mobil di negara Arab sana mengenakan stiker di belakangnya dengan mengatakan, "Ya Rob, wahai Tuhan, berikanlah kebahagiaan terhadap orang-orang yang iri kepadaku sehingga dia tidak lagi sibuk memikirkan kebahagiaanku." Subhanallah. Jadi dia minta, "Ya Allah, berikan kekayaan kepada orang yang senantiasa iri sama hartaku supaya dia tidak sibuk lagi hitung harta saya, dia sibuk hitung hartanya sendiri." Maka dikatakan iri itu ada dua. Kalau yang diajarkan kepada kami, iri itu ada dua. Ada iri yang namanya ghibthah, ada iri namanya hasad. Ghibthah ini adalah iri yang diperbolehkan, sedangkan hasad inilah yang menghancurkan amal soleh, menghancurkan pahala sebagaimana api memakan daripada kayu bakar. Maka ghibthah itu apa? Ghibthah itu iri dan termotivasi untuk mengikuti dan mencari jalannya. Contoh misalnya kita melihat seseorang sukses dan dermawan, maka irinya seperti apa? Dia minta sama Allah, "Ya Allah, enaknya jadi orang sukses, orang kaya dan dermawan seperti itu ya. Bagaimana ya caranya?" Maka dengan irinya dia penasaran mencari caranya. Dia pun mendatangi orang tersebut, "Pak Haji, saya senang sekali lihat Pak Haji kalau lagi berbagi. Saya ke sini bukan mau minta bansos, bukan saya mau minta sembako murah, saya datang ke sini mau minta ilmunya. Bagaimana caranya jadi orang sukses dan dermawan seperti Pak Haji?" Nah itu subhanallah. Belum lagi Nabi SAW yang mengingatkan, boleh kita iri, ghibthah terhadap siapa? Orang kaya yang dermawan, orang berilmu yang mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Maka iri yang seperti ini diperbolehkan, ghibthah namanya. Dia iri dan termotivasi pengen mengikuti sehingga dia datang kepada yang bersangkutan meminta ilmunya diajarkan biar seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah hasad.
Apa itu hasad? Dia iri melihat orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang daripada orang tersebut. Ya Rob, kenapa dia kaya raya dan bisa berbagi? Bukannya yang sholat duha tiap hari adalah saya? Dia itu kan orang yang sibuk bekerja aja dia. Harusnya saya yang kaya raya bukan dia. Nah ini hasad ini memakan amal soleh pahala. Menghabiskan membakar pahala itu sebagaimana api membakar kayu bakar. Ini kalau kita boleh berikan ibarat. Ada orang yang sudah nabung bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun untuk bisa beli rumah cash. Dia tabung uangnya 100.000 sejuta. Dia tabung subhanallah sampai terkumpul 800 juta. Tiba-tiba dia belilah rumah secara cash. Lalu sore hari dia ngadain syukuran, malam hari ternyata kebakaran rumahnya. Subhanallah, rugi nggak? Bangkrut, bukan rugi lagi, bangkrut. Ada orang tiap malam tahajud, tiap hari hampir dia puasa sunnah terus. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia iri sama orang lain, maka terbakar seluruh pahalanya disebabkan karena iri dengkinya. Maka iri itu mesti diarahkan kepada kebaikan tadi, Gipto. Ya Rob, saya iri terhadap manusia ini. Dia orang kaya sukses yang senantiasa berbagi terhadap orang lain. Izinkan saya juga menjadi seperti orang itu. Dia datang. Was'alullaha min fadli. Sambungan ayatnya. Fokuslah untuk meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, orang yang iri dengki itu, dia fokus terhadap nikmat orang sehingga dia lupa minta nikmat buat dirinya sendiri. Dia fokus aja hitungin hartanya orang. Ih, banyak banget dia punya ini, banyak banget dia ini. Dia lupa minta sama Allah yang Maha Kaya. Dia sibuk memandang orang-orang kaya. Mestinya kita sibuk juga untuk datang kepada Sang Maha Kaya, bukan hanya sibuk menghitung hartanya orang kaya. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, jelas banget udah ilmunya ya. Dari segala macam sisi sudah dijelaskan ya Guru ya. Insyaallah. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita. Dan Amin. sekarang ada berita yang sangat penting yang akan disampaikan oleh abangku. Ada Bang Fadli dan Aiman, silakan. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Bang Ali. Waduh, nih Aiman yang gak kerasa ya. Puasa nih kayaknya udah di titik akhir nih. Betul Mas Fadli, minggu depan bulan puasanya selesai. Ya Allah, Nggak kerasa banget sedih ya. banget. Nah aku pengen tahu nih Mas Fadli, apa hal-hal yang paling berkesan selama bulan puasa ini buat Mas Fadli? Wow, ada dong. Ya bulan puasa ini udah mau selesai. Salah satu hal yang paling berkesan di Ramadan tahun ini adalah di saat kita pulang dari kerjaan menuju ke rumah, ternyata macet, nggak bisa buka puasa di rumah. Banyak orang yang panik cari-cari tukang minuman, tukang apa. Aku nggak panik. Wah. Kenapa tuh? Karena aku ada ini nih. Masya Allah, Goodness Kurma Ajwa. Susu steril dengan kurma ajwa. Dan aku selalu buka puasa dengan produk ini nih. Jadi buat aku di produk ini nih ya, Ramadan banget deh, Masya Allah. Masya Allah, emang kenangan Ramadan itu hangat banget ya Mas. Aku juga setiap hari buka puasa pakai Goodness Kurma Ajwa. Masya Allah. Aku pilih yang ini karena pakai kurma ajwa dari Tanah Suci Madinah. Betul. Nah ini tuh bukan sebarang kurma. Wah, betul banget Aiman nih jamaah ya. Goodness Kurma Ajwa menggunakan kurma ajwa yang dipanen di Tanah Suci Madinah langsung. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini. Makanya nih, produk ini selalu jadi andalan saya dan Aiman ya untuk berbuka puasa setiap hari jamaah. Betul sekali. Selain itu rasanya juga enak banget. Iya kan Mas Adli? Ya iya dong. Goodness Kurma Ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret. Wah, cocok dan praktis banget ya buat nemenin buka puasa. Dan yang aku suka nih Aiman ya, satu kaleng Goodness Kurma Ajwa ini bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, gak cuma buat buka puasa, tapi juga bagus untuk dikonsumsi sehari-hari. Wah, nah buat para jamaah Islam itu indah, yuk stok Goodness Kurma Ajwa untuk di rumah. Minum satu kaleng Goodness Kurma Ajwa untuk buka puasa atau bisa juga untuk sehari-hari ya. Masya Allah. Ayo semua jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, stok yang banyak ya. Goodness Kurma Ajwanya. Goodness Kurma Ajwa, manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi, karena kayaknya pembahasan hari ini bagus banget nih Aiman ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dermawan, apalagi di akhir Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. Pas lagi sedekah, nggak taunya malam Lailatul Qadar. Wah rezeki banget Masya Allah. Ayo jamaah semua berlomba-lomba buat kebaikan. Setelah ini kita lanjut lagi ya, pokoknya jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Gini Aiman, ini benar-benar jadi andalan kita selama bulan puasa ya. Ramadan ini benar-benar bermanfaat banget nih. Ada Goodness Kurma Ajwa di